Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kiranya Engkau yang patut dipuji dan dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kasihanilah kami dan bimbinglah kami untuk mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kiranya berilah kepada kami pencerahan, pengertian untuk memahami firman Tuhan yang Engkau sudah inspirasikan dan sudah dituliskan, agar kami mengertinya dengan baik dan tepat, khususnya dalam penerapannya di dalam konteks kekinian kami. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, berilah hikmat-Mu dan damai-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, renungan yang akan saya sampaikan dengan topik merdeka, bebas dari COVID-19, dengan suatu pemahaman bahwa kita haruslah memiliki suatu pengakuan akan Allah yang berdaulat dan pendisiplinan diri. Andalkanlah Tuhan dan disiplin diri sendiri. Pembacaan firman Tuhan sebagai dasar dari perenungan kita diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita mengingini dan berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran dan menyelesaikan persoalan pandemi ini sudah dilakukan, baik melalui program kegiatan PSBB, PPKM yang sampai hari ini masih berlangsung, program vaksinisasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan berbagai macam usaha untuk menolong usaha kecil, menengah maupun mikro. Tentulah kita harus mendukungnya dan mendoakannya, bahkan menerapkannya dengan baik di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah negara ini. Dan kita perlu memohon hikmat kekuatan dari Tuhan agar kita dapat bebas dari COVID-19. Saya turut berduka cita atas mereka yang sudah dipanggil Allah mendahului kita, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan. Bagi para medis, dokter, dan perawat, serta tenaga medis yang lain, kita turut menyatakan salut dan turut mendukung semua upaya pengobatan penyembuhan daripada pasien penderita COVID-19. Kita juga bersyukur atas semua usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, bahkan dengan rela hati melakukan suatu penurutan terhadap pelaksanaan PPKM sampai saat ini. Namun demikian, kita harus terus berjuang untuk dapat menyatakan kita sudah bebas dari COVID-19 dan dampaknya. Perjuangan yang perlu kita lakukan ialah dengan mengandalkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berarti kita menaruh seluruh pengharapan kita dan seluruh rencana kita untuk membebaskan diri ini, masyarakat ini, bangsa ini dari COVID-19 kepada Tuhan Allah. Kita tidak hanya berteori dan tidak hanya memiliki regulasi yang baik,
tetapi juga kita harus mengandalkan Tuhan, karena Dialah yang berdaulat sepenuhnya, mutlak atas alam semesta, bumi, dan segala isinya, termasuk atas seluruh upaya manusia. Sebab tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata ini miliknya. Sehingga tidak ada satupun pergerakan, perubahan, atau harapan manusia yang tidak di bawah kendali otoritas Tuhan Allah kita. Karena itu kita patut mengandalkan Tuhan. Karena Ialah yang memberikan kepada setiap orang hikmat untuk mengerti apa maksud Tuhan di balik semua penderitaan dan kesusahan yang sedang dialami saat ini. Di berbagai belahan dunia ini, di berbagai negara, bangsa, bahkan terlebih khusus untuk negeri kita Indonesia. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan, karena Ialah yang Maha Tahu atas apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Atas negeri ini, atas masyarakat di Indonesia, atas setiap orang yang terpapar COVID-19 atau yang sedang berduka, dan atas kita yang masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat. Itu semuanya kita sungguh-sungguh meminta hikmat dari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah yang mampu menyatakan kuasa-Nya. Dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya bagi kita yang sedang mengalami atau sedang berhadapan dengan COVID-19, minta dan mohonkanlah kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, agar dimampukannya kita untuk melewati kesusahan dan kesulitan itu. Dan tentulah diberikan keterampilan, kecerdasan, dan juga kemampuan dari para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya untuk melakukan suatu tindakan penyembuhan dan pertolongan bagi setiap anggota masyarakat yang sedang terpapar COVID-19, baik di rumah sakit, di ruangan ICU, maupun juga di rumah yang sedang isolasi mandiri. Kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang penuh belas kasihan kepada kita. Tanpa belas kasihannya kita tidak mampu menjalani sisa hidup kita sehari demi sehari. Karena tentu kita tahu dan kita menyadari ada banyak kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Dengan belas kasihan Tuhan, kita mohon pengampunannya dan kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan lagi hal yang benar, yang adil, dan yang suci. Setidak-tidaknya 4 hal tersebutlah yang perlu kita wujudkan sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Allah berdaulat atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang kedua, kita meminta hikmat dari Tuhan Allah agar diberikan kepada kita cara dan jalan terbaik untuk kita mengatasi COVID-19. Yang ketiga, kita memohon kekuasaan dari Tuhan Allah menyembuhkan, memulihkan baik kerohanian kita, baik penyakit kita, bahkan segala sesuatu yang kita harapkan terjadi. Dan terakhir, kita memohon belas kasihan Tuhan dari pihak Tuhan Allah, pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Tetapi juga pada saat yang sama, kita haruslah mendisiplin diri. Mendisiplin diri merupakan tanggung jawab setiap orang percaya untuk sungguh-sungguh melaksanakan tindakan kebersihan dan kesehatan, di mana kita harus memperhatikan pola makan kita, pola tidur kita, bahkan ketika kita berada di luar rumah kita, kita perlu melakukan dengan tepat protokol kesehatan. Baik menggunakan masker, jika mungkin 2 lapis atau 3 lapis, melakukan suatu sikap dan tindakan yang tepat di dalam berinteraksi dengan menjaga jarak yang tepat, baik di tempat publik, di tempat-tempat pembelanjaan dan aktivitas sosial ekonomi, maupun di dalam beribadah dimanapun berada. Kita juga tetap suatu sikap dan tindakan yang tepat untuk membersihkan diri, baik tangan, kaki, maupun seluruh anggota tubuh kita. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang mendisiplin diri secara jasmani, dan juga tentunya secara rohani, dengan tekun beribadah, bersekutu, dan menjadi saksi Tuhan, maka
lahirlah dalam hidup kita suatu keyakinan, tumbuhlah dalam hidup kita suatu harapan yang pasti bahwa kita akan melewatinya, kesulitan dan kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, dengan penuh keberanian dan sukacita. Andai kata pun kita sudah mendapatkan vaksin 2 kali dan bahkan 3 kali, andai kata pun kita sudah melakukan semua protokol kesehatan dengan baik dan mengikuti aturan gerejawi, aturan daripada pemerintah, aturan dalam kehidupan rumah kita supaya tetap sehat dan bersih, tetaplah kita harus melakukan evaluasi diri, introspeksi diri untuk tetap menjaga kesehatan kita. Dengan setia kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, beraktivitas dengan berkualitas yang terbaik, menjadi saksi bagi Tuhan terhadap sesama dalam berbagai aktivitas. Bukan mencari keuntungan diri atau kesenangan diri, tetapi mau rela berbagi untuk sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan kita mengandalkan Tuhan dan mendisiplin diri kita begitu tepat dan begitu leluasa, dengan fleksibilitas yang sangat dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sangat berharap ada yang namanya bebas dari COVID-19. Kita harus wujudkan itu dalam kehidupan kita saat ini. Dan kalaupun kita sudah menjalani semuanya itu di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, atau di kampus kita, atau di tempat di mana kita berkarya, kita harus sungguh-sungguh melakukannya dengan konsisten dan terus-menerus. Memang bisa jadi ini menjadi sebuah cara hidup yang baru di dalam konteks pandemi ini. Di dalam proses belajar, bekerja, baik secara daring dan virtual, di dalam setiap kebijakan dan keputusan yang kita terima, maupun di dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari, tetaplah kita melakukan 2 hal tersebut. Mengandalkan Tuhan senantiasa dalam segala hal, dan mendisiplin diri dengan sungguh-sungguh. Dan kita dapat melakukan semuanya oleh karena Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita benar-benar menikmati dan mengalami sendiri hidup yang mengandalkan Tuhan. Mungkin kita sedang dalam kesusahan ekonomi atau kesusahan di dalam tubuh jasmani. Mungkin kita mengalami suatu kegalauan, bahkan depresi dan stres karena kondisi saat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita terima. Andalkan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita memohon, Tuhan, nyatakan kedaulatanmu, nyatakan hikmatmu, mohon kuasamu berkarya, dan terus-menerus berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Kiranya renungan, refleksi yang saya sampaikan ini menjadi suatu motivasi yang kuat bagi Bapak Ibu untuk tetap mengandalkan Tuhan dan mendisiplin diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, melalui Amsal 3 ayat 5-8, 2 kata penting yang terus kami harus lakukan menghadapi pandemi COVID-19, agar kami betul-betul merdeka, bebas dari pengaruh virus ini, yaitu ya Tuhan, mengandalkan-Mu senantiasa dan mendisiplin diri kami dalam segala hal. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami melewati lembah air mata, melewati masa-masa susah dan suram ini. Dan biarlah Tuhan menaruh janji-Mu dan pengharapan-Mu kepada kami, karena kami berada di dalam genggaman kasih-Mu. Dan berilah kepada kami ya Tuhan kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, agar kami bisa melewati kesulitan dan kesusahan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, terpapar COVID-19,
biarlah Engkau menyembuhkan mereka dimanapun berada. Bagi mereka yang mengalami kesusahan ekonomi karena di PHK atau kondisi bisnisnya terpuruk atau situasi kebutuhannya sangat sulit, biarlah Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Burung pipit di udara Engkau pelihara, bunga di taman Engkau jagai. Semuanya itu Tuhan di dalam kedaulatan-Mu. Bagi kami yang sehat, tetaplah kami diberikan kesempatan dan peluang untuk berbagi dengan sesama. Apa yang Tuhan berikan, waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, pengalaman, harta, uang, apapun, ya Tuhan, pakailah itu menjadi alat bagi sarana nama Tuhan ditinggikan, dan juga banyak orang boleh diberkati melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Dengarkanlah karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.